Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardiansyah Umar Abijulu, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi ulumul Quran berjudul muhkam dan mutasyabihat. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa tujuan video ini dibuat adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas mata kuliah ulumul Quran yang diberikan oleh Bapak Misbahuddin SAG MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Sebelum menjelaskan definisi muhkam dan mutasyabihat, saya akan menjelaskan muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Al-Imam Ibnu Habib An-Naisaburi menceritakan dalam masalah ini setidaknya ada 3 pendapat. 1. Pendapat yang mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran adalah muhkam. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya, Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya tersusun rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran adalah mutasyabihat. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu muhkam dan mutasyabihat. Hal ini didasarkan juga kepada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Nah, untuk mengkompromikan ketiga ayat di atas, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan jawaban dari ketiga ayat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Quran Surah Hud ayat 1 memberikan petunjuk kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah muhkam. Maksudnya, ayat-ayat Al-Quran adalah kokoh, kuat, tidak ada pertentangan dan kekurangan, baik huruf, lafaz maupun susunan kalimatnya. Kedua, Surah Az-Zumar ayat 23 memberikan petunjuk kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah serupa satu dengan yang lain, baik lafaz, kebenaran maupun kemu'jizatannya. Dan yang ketiga, Surah Ali Imran ayat 7 memberikan petunjuk bahwa bila dilihat dari segi maknanya, ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi 2, yakni muhkam dan mutasyabihat. Nah, sekarang kita beralih kepada definisi muhkam dan mutasyabihat. Imam As-Suyuti dan Imam Az-Zurqani rahimahumallahu ta'ala mendefinisikan muhkam dan mutasyabihat dengan mengutip beberapa pendapat para ulama yang lain. Yaitu, 1. Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan diketahui maknanya, sementara mutasyabihat adalah sebaliknya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas dan tidak diketahui maknanya. Adapun yang mengetahui maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang makna tunggal, sementara mutasyabihat adalah ayat-ayat Al-Quran yang multi makna.
Dan yang ketiga, muhkam adalah ayat-ayat yang membahas tentang jinayah, faraid, dan ancaman. Sementara mutasyabihat adalah ayat-ayat yang membahas tentang kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada dalil tentang pembagian ayat-ayat Al-Quran menjadi dua berdasarkan maknanya? Ya, tentu saja ada. Ada dua dalil tentang pembagian ayat-ayat Al-Quran menjadi dua berdasarkan maknanya, yaitu dalil pertama, yaitu surah Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 3982. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 7. Faqala فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُم. Beliau bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah maksudkan. Maka waspadalah dan berhati-hatilah bila bergaul dengan mereka. Apakah ada contoh ayat muhkam dan mutasyabihat? Ya, tentu saja ada. Contoh ayat muhkam adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum seperti halal dan haram. Sedangkan contoh ayat mutasyabihat adalah satu, fawatihus suwar. Nah, bagi yang belum tahu apa itu fawatihus suwar, saya bagi tahu nih. Fawatihus suwar adalah huruf-huruf hijaiyah yang terletak di awal beberapa surah dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Taha, Yasin, Shad, Hamim, Ain Sin Qaf, Qaf, Nun, dan sebagainya, sehingga disebut sebagai pembuka surah. Adapun makna dari Fawatihus Suwar hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Kedua, ayat-ayat yang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, seperti surah Taha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Arsy artinya singgasana. Lalu, bagaimana cara memahami ayat mutasyabihat? Setidaknya ada dua metode yang benar dalam memahami ayat mutasyabihat. Yang pertama, tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid adalah mengembalikan dan menyerahkan makna suatu ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita baca, kita imani saja, kita serahkan maknanya kepada Allah. Dan yang kedua adalah takwil. Apa itu takwil? Yaitu mengalihkan makna ayat kepada makna lainnya yang serupa dikarenakan oleh suatu sebab tertentu, seperti untuk menghindari terjadinya antropomorfisme dalam ayat. Seperti contoh ayat kelima surah Toha tadi. Kata istiwa atau istawa yang berarti bersemayam dalam ayat ini ditakwilkan, dialihkan maknanya menjadi istaula yang berarti berkuasa. Sehingga dapat diketahui makna bahwa maksud dari Allah bersemayam di atas arsy adalah Allah berkuasa di atas arsy. Dan sisi negatif yang ditimbulkan dari penafsiran ayat ini seperti penyerupaan Allah dengan makhluknya menjadi hilang. Hal ini sejalan dengan ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat dan tidak terikat oleh waktu. Wa ajma'u annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang khalifah keempat dari dinasti kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, mengatakan, Inna Allah khalaqal arsy, sesungguhnya Allah menciptakan arsy, izharan li qudrati, adalah untuk menunjukkan kebesarannya. Walam yattakhidhu makanah, dan dia tidak menjadikan arsy itu sebagai tempat baginya. Perkataan beliau ini terekam dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala.
Baiklah, demikianlah apa yang dapat saya paparkan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang lebihnya datang dari Allah dan yang kurang datang dari dalam diri saya sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.